komponen pertama adalah yang paling atas adalah layanan SPPA. Ya, layanan SPPA. Nah, lalu di layanan SPPA itu sendiri, Pak Bu. Kalau di dalam Perpres 95 dia menjadi arsitektur sendiri. Lalu ada arsitektur proses bisnis. Nah, ini menarik. Dari pertemuan yang kemarin ada pertanyaan, kok agak beda ya antara arsitekturnya SPPA Perpres 95 sama TOGAF. Gitu. TOGAF itu adalah Enterprise Architecture Framework. Jadi framework yang memberikan panduan bagaimana membuat arsitektur enterprise. Nah, kalau menurut best practice Bapak Ibu sekalian, layanan itu mestinya merupakan bagian dari proses bisnis. Ya. Jadi layanan itu termasuk dalam arsitektur proses bisnis. Tetapi sekali lagi di dalam Perpres 95 itu dibedakan menjadi dua arsitektur yang berbeda. Kalau saya bicara arsitektur, Bapak Ibu nggak usah pusing. Arsitektur itu pokoknya intinya satu dokumen yang isinya itu informasi komponen-komponen dan hubungan antar komponen. Baik, kita akan mulai masuk ke layanan SPPA ya Bu ya. Layanan SPPA. Layanan itu sebenarnya kalau di dalam dipelajari di dalam ilmu namanya IT Service Management Pak Bu, ITSM. Framework-nya namanya ITAL. Nggak enak kalau dibaca ya, kalau di ini aja, dipenggal-penggal aja, ITAL. Ya, ITAL itu singkatan dari IT Infrastructure Library. Itu adalah kerangka kerja atau standar, bukan standar, panduan untuk bagaimana menyediakan manajemen layanan yang baik. Layanan dalam bahasa Inggris disebut service. Nah, ini di dalam ITAL definisi dari layanan. Nanti saya terjemahkan service layanan dalam terjemahan dari Perpres 95. Jadi yang disebut layanan menurut ITAL adalah satu media, satu cara untuk menyampaikan sesuatu yang bernilai, ya, bernilai bagi pengguna atau bernilai bagi pelanggan dengan cara apa? Gimana sesuatu bisa bernilai? Yakni dengan cara memfasilitasi luaran yang diinginkan atau ingin dicapai oleh si pelanggan tadi, ya, tanpa pelanggan itu menanggung kos biaya atau resiko tertentu. Contohnya yang layanan yang sifatnya umum itu jasa kereta api, ya. Contoh nih, seandainya PNS tidak dilarang mudik ya, tapi kan kita sudah bakalan dilarang mudik. Nah, kalau pengen mudik, itu kan Bapak Ibu kita biasanya ada dua pilihan Pak Bu. Saya di Surabaya, saya ngajar di ITS, tapi saya kalau mudik ke Jogja. Maka saya punya dua pilihan, apakah saya membawa mobil sendiri, ataukah saya naik kereta api atau naik pesawat. Nah, kalau saya mau naik mobil sendiri, wah, waktu belum ada tol, itu pasti pertimbangannya jauh lebih banyak lagi. Apa itu? Yaitu pertimbangannya saya harus, ada banyak resiko yang harus saya pertimbangkan. Yakni apa? Resiko mobil bocor, resiko bensinnya habis, resiko kejahatan, resiko mogok, dan lain-lain. Nah, dan biayanya ternyata malah makin banyak. Kalau saya masukkan ke bengkel, saya servis itu, kalau ke Auto 2000 mungkin di atas 2 juta, ya. Terus kemudian nanti bensin, servis, dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau saya memakai jasa kereta api, gitu ya, saya sudah tidak memikirkan semua resiko itu. Ya, jadi biaya-biaya yang untuk macet dan lain-lain itu hilang semua. Memang ada biaya jasa, ya, gitu. Tapi saya menjadi tenang. Dan saya tidak perlu berpikir lagi, Bapak Ibu juga tidak pernah berpikir ketika naik kereta api, ketika naik pesawat terbang, itu tidak pernah berpikir apakah sopirnya itu punya SIM, ya, SIM kereta api atau tidak, punya SIM pesawat atau enggak, ya enggak? Bapak Ibu kan enggak pernah kan naik pesawat Lion misalnya gitu ya, terus kemudian tanya, sopirnya namanya siapa ya, sudah pernah punya SIM enggak ya, nah itu. Artinya Bapak Ibu kalau sudah masuk ke kereta api, ke pesawat, Bapak Ibu sudah tidak pernah mikirin resikonya karena Bapak Ibu sudah merasa aman. Itulah yang disebut dengan the ownership without ownership of specific cost and risk. Bapak Ibu sudah
nggak mikir karena resiko itu sudah ditanggung oleh jasa tadi. Contoh layanan umum yang lain, agen umroh. Umroh Bapak Ibu nggak mikir, tinggal bayar aja, lalu Bapak Ibu sudah nggak mikir nanti hotelnya udah disediain, pesawat udah disediain, itu layanan umum. Kalau layanan IT apa? Layanan IT contohnya adalah layanan internet dari Telkom. Bapak Ibu selama ini kan pakai internet nggak pernah mikir di sana pakai sistem operasi apa, berapa orang yang sedang handle, susah nggak, ada antivirus nggak, Bapak Ibu nggak pernah mikir. Nah itu cost and risk-nya sudah ditanggung oleh Telkom. Layanan Zoom sekarang ini juga termasuk service. Google Drive juga adalah service. Nah itu ya Pak Bu ya. Jadi definisi dari layanan as a service adalah atau service adalah is a means of delivering value to customer by facilitating outcome customer want to achieve. Nah, jadi kalau saya pengen ke Jogja pakai kereta api, outcome customer want to achieve apa? Ke Jogja. Nah, saya bisa sampai ke Jogja tanpa menanggung tadi. Nah, itu namanya outcome that customer want to achieve ya. Nah, ini pengertian layanan Pak Bu dalam definisi ITAL. Nah, sekarang kalau layanan SPBE definisinya apa Pak Bu? Pengertiannya apa? Nah ini sudah ada definisi di dalam Perpres 95 ya 2018. Dikatakan di sini bahwa layanan SPBE adalah keluaran, dia pakai kata-kata keluaran atau output ya. Keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Nah, ini sebenarnya kalau saya membaca definisi ini juga mengadopsi dari beberapa poin penting dari ITIL tadi. Contoh adalah memiliki manfaat. Itu maksudnya adalah punya value, Pak Bu. Ya. Nah, ini penekanan dalam definisi layanan SPBE dalam Perpres 95 adalah bahwa ini adalah keluaran yang dihasilkan oleh lebih dari satu atau beberapa aplikasi. Artinya, Bapak Ibu perhatikan gambar yang saya kasih ilustrasi di sini. Nah, gambar ini menunjukkan misalnya layanan puskesmas gitu ya, Pak. Itu disebut juga layanan SPBE. Ketika puskesmas itu memakai misalnya TIK ya, baik untuk database penduduknya, database pasiennya gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan value, dia menghasilkan layanan SPBE. Nah, di situ bisa lebih dari satu aplikasi Pak Bu untuk menyediakan layanan puskesmas tadi. Mungkin ada aplikasi pendaftaran, ada aplikasi rujukan gitu ya. Nah, itu lebih dari satu aplikasi. Lalu dia juga akan butuh infrastruktur, dia akan butuh SDM, dia akan butuh prosedur ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di situ, sekali lagi layanan berbeda dengan aplikasi. Jadi layanan dibentuk oleh aplikasi, infrastruktur, SDM, prosedur, sehingga si customer atau masyarakat atau pengguna dalam internal SPBE, yakni staf pemerintah, itu bisa mendapatkan value, manfaat. Bukti paling gampang untuk menunjukkan punya layanan enggak, itu paling gampang nunjukin aplikasinya ada enggak. Tapi sebenarnya bukan cuma aplikasi, kalau mau bukti yang lengkap, ya ada aplikasinya, ada orangnya, ada infrastrukturnya, ada prosedurnya, itu disebut layanan. Itu kenapa tadi kita katakan layanan itu ada di layer paling atas. Ya, dan dia masuk di dalam arsitektur proses bisnis. Kita masuk ke detail nih. Layanan apa saja yang 543 atau kalau KLDI ada 602. Kalau ini lebih pada Pemda ya Pak Bu ya, 543 Pemda itu harus sediakan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam grafik yang saya tunjukkan di sini, diagram saya tunjukkan di sini, layanan SPBE menurut Perpres 95 dibagi menjadi dua. Pertama adalah layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik, yakni layanan SPBE internal pemerintah. Ya, contohnya adalah misalnya Dinkominfo ke karyawannya, Dinkominfo ke OPD yang lain, atau Dinkominfo ke Kemenkominfo. Nah, itu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik. Internal pemerintah, baik horizontal maupun vertikal. Lalu, layanan yang kedua adalah layanan publik berbasis elektronik. Layanan publik berbasis elektronik. Nah, layanan publik berbasis elektronik ini adalah layanan eksternal ke masyarakat dan ke bisnis. Pas pertemuan pertama kali kemarin kita sudah membicarakan ada G2G, G2B, G2C. Maka yang
administrasi pemerintah tadi adalah G2G ya, G2G gitu. Kalau layanan publik berbasis elektronik adalah G2C, government to citizen, sama government to business. Nah, ada 14, Pak Bu, layanan yang harus disediakan. Ya, ada 14 yang harus disediakan. Apa saja itu? Satu, nanti Bapak Ibu cek ya di tiap Pemda Bapak Ibu atau KLDI Bapak Ibu. Ini Pemda terutama. Layanan perencanaan, harus ada layanan perencanaan. Ya, perencanaan mungkin paling gampang buktinya aplikasi e-planning. Ya, ada. Layanan penganggaran, paling gampang buktinya aplikasi e-budgeting, SIMDA. Layanan keuangan, aplikasi SIMDA juga ya. Layanan pengadaan barang jasa, SPSE, udah pakai yang umum-umum semua. Layanan kepegawaian, SIMPET. Kearsipan, apa Pak Bu? Ya, apa? Perpustakaan ya. Layanan pengelolaan barang milik negara, SIMBADA. Pengawasan internal terkait pemerintah, ini contohnya aja ya Pak Bu, contoh bisa bentuknya lain-lain mungkin. Pengawasan internal, e-inspektorat ya. Sebenarnya juga whistleblowing sistem itu untuk internal juga. Lalu akuntabilitas kinerja, SAKIP Pak Bu, e-SAKIP. Layanan kinerja pegawai, e-kinerja ya, e-kinerja. Baik Pak Bu. Lalu layanan publik berbasis elektronik, apa saja yang harus ada Pak Bu? Pertama adalah harus ada layanan pengaduan layanan publik. Contohnya apa? Lapor misalnya. Kalau di Jawa Timur ada Cetar ya Pak Bu ya. Yang kedua adalah layanan data terbuka. Nah, layanan data terbuka biasanya PPID ya Pak ya. PPID, ada PPID. Kemudian layanan jaringan dokumentasi informasi hukum, JDIH. Nah, itu juga wajib-wajib semua. Nah, ini menarik Pak Bu. Yang keempat, yang layanan publik yang harus Bapak Ibu sediakan adalah layanan publik sektoral. Nah, di dalam pasal 44 itu dikatakan kalau di dalam besok di evaluasi Kemenpan, biasanya Bapak Ibu disuruh nunjukin 3 sektor aja ya. Tapi di pasal 44 itu bisa milih Pak Bu, sesuai dengan Pemda Bapak Ibu. Ada sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis. Artinya, itu yang penting Bapak Ibu untuk menjawab layanan publik sektoral itu ada layanan, buktinya dengan ada aplikasi. Contohnya, mungkin di sektor pendidikan ada e-rapor gitu ya. Ada dana BOS mungkin pakai aplikasi apa gitu ya, atau di kesehatan tadi ada aplikasi untuk puskesmas, untuk rujukan, e-health misalnya. Nah, itu contoh-contoh aplikasi publik sektoral. Nah, pertama ini ide paket kegiatan terkait dengan layanan tadi. Satu, sudahkah Bapak Ibu memiliki aplikasi dan menjalankan ya saya katakan tadi 10 layanan administrasi pemerintah dan 3 layanan publik ya, plus layanan publik sektoral tadi. Nah, lalu ide yang ketiga adalah di layanan itu, apakah Bapak Ibu pikirkan lagi, apakah Bapak Ibu sudah kira-kira inovasi-inovasi layanan apa ya yang bisa disediakan oleh Bapak Ibu di tahun ini atau tahun depan? Menyangkut apa? Selalu bicara inovasinya 2, administrasi publik sama layanan internal tadi ya. Kira-kira bisa mulai apa nih? Kalau yang kelihatan banget biasanya Pemda bikin mall layanan ya, mall layanan publik. Itu yang paling ngetren lah dibikin oleh Pemda, mall layanan publik. Yang harus ditingkatkan dari Pemda itu seringkali ketika membuat mall layanan publik itu hanya semua layanan itu dikumpulkan Pak Bu di satu gedung. Padahal mall layanan publik itu beda sama layanan satu atap ya. Jadi beda, bukan cuma satu atap Pak Bu. Jadi mall layanan publik seharusnya ada integrasi proses bisnis di dalam. Nanti kita akan bicara itu bagian integrasi. Contoh lain adalah single window Pak Bu, single window services, layanan mobile, layanan jemput bola. Nah, ini ide-ide tentang layanan. Baik Pak.